Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal hubungan dua lingkaran bagian yang pertama, yaitu tentang kedudukan dua lingkaran. Adik-adik, hubungan dua lingkaran itu sangat tergantung dari kedudukan dua lingkaran tersebut. Sekarang, pertama-tama, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana cara menentukan jarak dua titik. Misalkan ada titik A ya adik-adik di sini misalnya. 5,6 dan ada titik B. Misalkan titik B di sini ya adik-adik. Di 9,9 ya titik koordinatnya. Pertanyaannya, berapa jarak dari titik A ke titik B? Berarti yang ditanya adalah jarak ini ya adik-adik. Di sini kalau kita lihat adik-adik ya, ini ada segitiga siku-siku. Sehingga kita bisa menentukan jarak dari A ke B dengan menggunakan rumus Pythagoras ya adik-adik. Kita cari dulu panjang sisi siku-sikunya. Nah untuk yang horizontal ini kita bisa hitung nih ya langkahnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4 langkah. Nah atau bisa juga kita menggunakan selisih dari kedua absisnya. Jadi di sini B kan 9 nih absisnya ya. Kemudian titik A absisnya di 5, jadi 9 kurang 5 dapat 4. Nah kemudian yang tegak ini kita hitung ya, ada 3 langkah. Atau kita bisa ambil nilai ordinatnya. Ini kan B ordinatnya 9, A ordinatnya 6, jadi 9 dikurang 6 ya dapat 3. Sehingga jarak dari titik A ke titik B itu adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan akar 25, hasilnya adalah 5 satuan. Nah contoh yang lain ya adik-adik, titik P itu misalnya di 2,4 di sini. Kemudian titik Q di misalkan di 8,1 nih di sini ya. Pertanyaannya, berapa jarak dari titik P ke titik Q? Di sini kita melihat ada segitiga siku-siku juga kan ya adik-adik. Sehingga menentukan jarak PQ, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras. Nah, jadi jarak PQ kita bisa hitung dengan menggunakan aturan Pythagoras ya adik-adik. Untuk yang horizontal, kita bisa gunakan selisih dari nilai absisnya. Di sini absisnya untuk Q 8 ya. Jadi 8 dikurang absisnya P. P itu absisnya kan 2 ya. Jadi 8 dikurang 2 kuadrat ditambah. Untuk yang vertikal ini kita dapat ambil selisih ordinatnya. Jadi Q kan di 1 ya. Jadi 1 dikurang P itu kan di 4. Jadi 1 dikurang 4. Ya, selisih absisnya dikuadratkan. 8 kurang 2, 6 ya. Jadi 6 kuadrat ditambah 1 kurang 4 itu minus 3. Ya, minus 3 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. Minus 3 dikuadratkan itu 9 ya adik-adik. Sehingga hasilnya adalah akar 45. Akar 45 masih bisa disederhanakan ya. 45 itu kan 9 kali 5 ya. 9-nya bisa keluar dari akar jadi 3. Jadi 3 akar 5. Nah, dari dua contoh ini kita dapat menyimpulkan, misalkan ada titik A di X1, Y1, dan titik B yaitu X2, Y2, maka jarak kedua titik A dan B adalah, kita bisa menggunakan rumus ini ya adik-adik, yang berasal sebenarnya dari Pythagoras ya. Jadi jarak AB sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Atau bisa juga dibalik ya. Jadi Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah X2 kurang X1 kuadrat. Sama aja ya adik-adik. Sekarang mari kita masuk ke konsep kedudukan dua lingkaran. Adik-adik, jika terdapat dua lingkaran, yaitu lingkaran L1 yang berpusat di P dengan jari-jari R besar, dan lingkaran L2 yang berpusat di Q dengan jari-jari R kecil.
di mana R besar nilainya lebih dari R kecil. Maka terdapat beberapa kedudukan lingkaran. Ya, jadi ada beberapa nih. Kedudukan yang pertama adalah L2 terletak di dalam L1. Nih, seperti ini adik-adik ya. Dengan P dan Q berimpit alias konsentris. Konsentris itu maksudnya sepusat nih, kedua lingkarannya sepusat di titik yang sama. Adik-adik, kedudukan pertama ini ya hanya terjadi jika dan hanya jika syaratnya adalah jarak antara titik P dan Q itu sama dengan 0. Jelas ya adik-adik ya? Karena kan mereka sepusat atau konsentris. Jadi udah otomatis ini jaraknya nggak ada nih ya, karena mereka kan di titik yang sama. Nah, itu adalah kedudukan yang pertama. Sekarang kita lihat kedudukan yang kedua. Lingkaran L2 terletak di dalam lingkaran L1. Jadi sama dengan yang nomor 1 juga ya, tapi bedanya kedua lingkarannya tidak konsentris. Seperti ini nih gambarnya adik-adik. Nah, adik-adik, kedudukan yang kedua ini terjadi jika dan hanya jika jarak antar titik pusatnya kurang dari selisih jari-jarinya. Nah, ini kan yang merah ini adalah jari-jari yang besar ya. Yang hijau ini adalah jari-jari R kecil. Jarak antar titik pusat atau PQ harus lebih kecil dari selisih jari-jarinya. Jadi kalau R besar nih dikurang dengan R kecil itu kan hasilnya yang ini ya daerahnya nih. Yang saya kuningin kan ya. Jadi jarak antar titik pusatnya itu harus lebih kecil karena harus ada sisa kan ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu adik-adik maksudnya. Sekarang kita lihat kedudukan berikutnya, yaitu di mana lingkaran L1 dan L2-nya bersinggungan di dalam. Nomor 1 sampai nomor 3 ini ya, kedudukan lingkaran yang satu itu berada di dalam lingkaran yang lain ya, cuman ada beberapa ketentuan. Jadi untuk yang ketiga ini, kedua lingkaran bersinggungan di dalam, yaitu di sini nih, titik singgungnya nih adik-adik. Nah, adik-adik, kondisi seperti ini terjadi jika dan hanya jika jarak antar titik pusatnya sama dengan selisih jari-jarinya. Jadi nggak ada sisa nih adik-adik. Jadi kalau yang ini R besar ya, kemudian yang ini kan R kecil ya, jarak lingkaran yang kecil ya. Jadi jarak antar titik pusatnya nih kelihatan jelas ya, yaitu persis sama dengan selisih kedua jari-jarinya. Nah, sekarang kita lihat kedudukan yang berikutnya, yaitu lingkaran L1 berpotongan dengan lingkaran L2 di dua titik yang berbeda. Seperti ini nih adik-adik kondisinya. Jadi ini titik potongnya nih adik-adik nih. Nah, kondisi keempat ini terjadi jika dan hanya jika jarak antar titik pusatnya itu nilainya berada di antara selisih kedua jari-jarinya dengan jumlah dari kedua jari-jarinya. Jadi nilainya ada di tengah-tengahnya. Kenapa begitu? Karena kalau jarak antar titik pusatnya itu sama dengan selisih jari-jarinya, maka dia menjadi bersinggungan di dalam. Tapi kalau jarak antar titik pusatnya itu sama dengan jumlah kedua jari-jarinya, nanti kita lihat dia masuk ke kedudukan yang lain ya. Jadi harus di tengah-tengahnya nilainya agar dia berpotongan di dua titik yang berbeda. Nah, kita lihat kondisi berikutnya ya, yaitu kondisi kelima, di mana lingkaran L1 dan lingkaran L2 bersinggungan di luar. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi lingkarannya udah mulai keluar ya, satu dengan yang lainnya. Jadi ini titik singgungnya. Nah, adik-adik, kedudukan yang seperti ini terjadi jika dan hanya jika jarak antar titik pusatnya itu sama dengan jumlah dari kedua jari-jarinya. Jadi kalau dia sama dengan jumlah dari kedua jari-jarinya, maka ini kondisinya bersinggungan di luar. Ini kan jarak R besar ya, sementara ini adalah R kecil. Nah, jarak antar titik pusat itu kan ini ya. Nah, jadi persis ya, itulah kenapa jarak antar titik pusatnya harus sama dengan jumlah dari kedua jari-jarinya, jadi ditambahin kan ya. Nah, ini adalah kedudukan yang terakhir, yaitu ketika lingkaran L2 terletak di luar dan tidak berpotongan dengan L1 alias mereka berdua saling terpisah. Seperti ini adik-adik gambarnya. Nah, kalau seperti ini gimana nih kira-kira syaratnya adik-adik? Jadi kondisi tersebut terjadi jika dan hanya jika jarak antar titik pusatnya
melebihi jumlah dari kedua jari-jarinya. Jadi kan kalau ini misalkan R besar, kemudian ini R kecilnya, jarak antar titik pusatnya itu kan masih lebih besar ya dibandingkan jumlah dari kedua jari-jarinya. Nah, inilah yang menjadikan kedua lingkaran tersebut saling terpisah. Nah, adik-adik, inilah 6 kedudukan dari dua buah lingkaran. Tidak terlalu susah kan ya menghafal syaratnya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh soal. Misalkan contoh soalnya seperti ini. Selidiki kedudukan lingkaran-lingkaran berikut ini satu sama lain. Karena ada 3 lingkaran, jadi di sini kita bisa melihat nanti kedudukan antar lingkarannya ada 3 ya, ada 3 pasang, yaitu L1 dan L2, L1 dan L3, L2 dan L3. Nah, di sini kita akan selidiki ketiga lingkaran ini dengan syarat yang tadi ya. Berarti kita membutuhkan jarak antar titik pusat dan panjang jari-jarinya. Jarak antar titik pusat berarti kita harus menentukan titik pusatnya tentunya ya adik-adik. Jadi kita tinjau terlebih dahulu L1 ya misalnya. L1 ini titik pusatnya di mana? Nih adik-adik, ini rumusnya ya, masih ingat tentang persamaan lingkaran? Titik pusat dari persamaan lingkaran yang seperti ini, itu kita bisa menggunakan rumus min setengah A, min setengah B. Di sini A-nya 2 ya adik-adik, berarti pusatnya adalah min setengah kali 2, min setengah. B-nya di sini adalah koefisien dari Y. Di sini karena nggak ada nih koefisien Y-nya, yang ada Y kuadrat ya, berarti B-nya adalah 0. Sehingga diperoleh pusatnya adalah min 1 ya, min setengah kali 2, min 1, min setengah kali 0, 0. Kemudian sekarang jari-jari ya, jari-jari karena ini lingkaran 1, kita tulis saja R1. Nah, untuk jari-jari rumusnya adalah akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurang C. Tadi A sama B yang ini ya, C adalah konstantanya. Jadi C-nya adalah negatif 3. Jadi caranya akar seperempat kali A kuadrat kali 2 kuadrat ditambah seperempat kali B kuadrat dikurang C ya. Jadi dikurang negatif 3. Nah adik-adik, sebenarnya untuk seperempat A kuadrat itu kita bisa langsung kuadratkan saja nih apsis dari titik pusatnya. Ini kan kalau dikuadratkan hasilnya seperempat A kuadrat ya. Berarti kita langsung kuadratkan negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1. Atau kita bisa kerjakan ini, jadi seperempat dikali 2 kuadrat. Hasilnya juga 1, ya kan? Nah, selanjutnya, seperempat B kuadrat ini kita bisa kuadratkan koordinat dari titik pusatnya. Jadi min setengah B dikuadratkan, hasilnya seperempat B kuadrat. Jadi 0 kuadrat ya. 0. Kemudian min dikali min 3. Nih, min ketemu min hasilnya plus ya. Jadi plus 3. Ini didapat akar 4 alias 2. Kita tuliskan di sini ya, jadi pusatnya adalah min 1,0. Kalau misalkan ini pusatnya di A ya, jadi pusat A min 1,0, kemudian jari-jarinya, jari-jari yang pertama adalah 2. Sekarang kita akan tinjau lingkaran kedua. Lingkaran kedua pusatnya berarti min setengah A, di mana A-nya adalah min 4, jadi min setengah dikali min 4, min setengah dikali B, B-nya minus 8. Ya, berarti di sini pusatnya adalah ini min setengah kali min 4 jadi 2 ya. Kemudian min setengah dikali min 8 itu 4. Ini titik pusatnya. Kemudian jari-jarinya, jari-jari yang kedua ya, karena ini L2 adalah kita langsung aja kuadratkan ini ya apsisnya jadi 2 kuadrat. Ditambah ordinatnya kita kuadratkan. Ini sebagai seperempat A kuadrat dengan seperempat B kuadratnya. Kemudian dikurangi C. Jadi dikurang dengan C-nya 11. Jadi 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16 dikurang 11. 4 ditambah 16, 20, 20 dikurang 11, 9. Akar 9 itu adalah 3. Jadi untuk lingkaran kedua, dengan pusatnya, misalkan pusatnya di B ya, yaitu 2,4
dan jari-jari R2-nya adalah 3. Untuk lingkaran ketiga di sini ya, pusatnya karena di sini bentuknya lain ya, kita bisa menggunakan persamaan yang ini ya, yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau bentuk yang kayak gini, maka titik pusatnya kita langsung ambil A dan B-nya ya, jadi A, B. Jari-jarinya langsung kita ambil ini. Jadi ini lebih cepat ya, lebih gampang. Untuk pusatnya berarti kita langsung ambil ini, adik-adik ini plus 1 ya. Jadi 1, koma. Di sini karena ini langsung Y kuadrat berarti dengan kata lain ini B kecilnya nggak ada, jadi 0 ya. Jari-jari untuk lingkaran ketiga L3 ya, itu adalah kita langsung ambil ini nih adik-adik, yaitu akar 16. Karena ini kan R kuadrat nih. Jadi untuk R saja ya itu berarti akar 16, yaitu 4. Jadi untuk pusat lingkaran ketiga misalkan C itu adalah 1,0 dengan jari-jarinya adalah 4. Sekarang setelah kita dapetin pusat dan jari-jari dari ketiga lingkaran ini, kita bisa cari jarak antar titik pusatnya ya. Jadi ini yang tadi kita cari ya. Untuk menentukan jarak antar titik pusat, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, untuk yang pertama misalkan kita mau cari kedudukan L1 dan L2 ya. Berarti kita akan cari pertama-tama jarak antar titik pusatnya dulu. Jadi jarak AB itu adalah akar dari ini nih, selisih absisnya, jadi 2 dikurang negatif 1 ditambah selisih ordinatnya, jadi 4 dikurang 0. Jadi di sini 2 dikurang negatif 1, ini jadi 3 dikuadratkan 9. Ditambah 4 dikurang 0 dikuadratkan 16. Nah, 9 tambah 16 itu akar 25 ya. Jadi hasilnya 5. Inilah jarak antar pusatnya untuk L1 dan L2. Nah, untuk jari-jarinya kita lihat di sini ya. R1-nya adalah 2, R2-nya adalah 3. Di sini kakak kasih yang tadi ya, dirangkum di tabel ini. Kalau kita cocokkan ini ya, jarak titik pusat dengan jari-jarinya, maka L1 dan L2 ini pasnya di sini nih adik-adik. Ini kan kalau ditambahkan ya, jadi R1 ditambah R2 itu kan hasilnya 5. Jadi klop ya adik-adik dengan jarak titik pusatnya. Sehingga ya karena jarak pusatnya itu sama dengan jumlah dari jari-jarinya ya, 5 sama dengan 5 nih. Maka L1 dan L2 hubungannya adalah bersinggungan di luar. Nah, ini adik-adik untuk L1 dan L2. Sekarang kita akan lihat lingkaran L1 dan lingkaran L3 ya. Di sini kita cari dulu jarak antar pusatnya, yaitu A sama C nih. Jadi AC dicari dengan cara ini, kita cari selisihnya nih ya. 1 dikurang min 1 itu berarti 1 ditambah 1 ya kan? Dikuadratkan, kemudian kita tambahkan dengan selisih ordinatnya nih, 0 dikurang 0 ya, 0 ya, di 0 kuadrat. Nah adik-adik, ini hasilnya adalah 1 tambah 1 kan 2 ya, 2 dikuadratkan 4. Jadi akar 4 ditambah 0, hasilnya adalah 2. Kemudian di sini R1-nya adalah 2, kemudian kan R3-nya adalah 4 ya. Di sini kalau kita kurangin nih, kalau kita cari selisihnya yaitu R3 dikurang R1, 4 dikurang 2, kan dapat 2 ya. Nah yang cocok untuk kondisi seperti ini berarti yang ini nih adik-adik, di mana jarak pusatnya dengan selisih dari kedua jari-jarinya itu sama. Ya, jadi kita simpulkan di sini AC itu sama dengan R3 dikurang R1 ya, 2 sama dengan 2. Maka kesimpulannya ini kedudukannya bersinggungan di dalam. Seperti ini ya adik-adik. Satu lagi ya, masih ada L2 dan juga L3. Nah, L2 dan L3 sama ya, kita cari nih jarak pusatnya yaitu BC.
Jadi BC sama dengan akar. Nah ini kita cari selisihnya nih. Bisa B yang dikurang C ya. Jadi 2 dikurang 1 dikuadratkan ditambah 4 dikurang 0 dikuadratkan. Ini 2 kurang 1, 1 ya. Jadi 1 ditambah 4 kurang 0 itu 4. 4 dikuadratkan 16 ya. Jadi diperoleh akar 17. Adik-adik, akar 17 itu sekitaran 4 koma kan ya? Karena kan akar 16 itu kan 4 ya. Jadi kalau akar 17 ya berarti 4 lebih sedikit ya. Kemudian untuk nilai dari R2 itu kan 3. Nilai dari R3 itu kan 4 ya. Ini. Nah, di sini kalau kita lihat jumlahnya kan 7 nih ya. Kalau selisihnya kan 1. Jadi nggak sama nih dengan jari-jarinya. Jadi otomatis bukan bersinggungan ya. Mau itu di luar ataupun di dalam. Jadi pilihannya ini otomatis enggak ya. Kalau konsentris sudah langsung PQ-nya dapat 0. Jadi ini bukan, tadi bersinggungan bukan. Di sini untuk yang pas dengan kondisi L2 dan L3 itu adalah yang ini adik-adik ya. Di mana R3 dikurang R2 itu lebih kecil dari jarak BC. Dan BC lebih kecil dari R3 ditambah R2. Ya, jadi kan R3 dikurang R2 itu kan 4 dikurang 3, 1 ya. 1 lebih kecil dari 4 koma ya kan. Lebih kecil dari 3 tambah 4, 7. Karena di sini jarak pusatnya itu berada di tengah-tengah antara selisih jari-jari dan jumlah jari-jari, maka disimpulkan bahwa kedudukan L2 dan L3 itu adalah saling berpotongan di 2 titik berbeda. Nah, adik-adik, inilah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini kan ya adik-adik. L1, L2 bersinggungan di luar, L1, L3 bersinggungan di dalam, L2 dan L3 berpotongan di 2 titik berbeda. Gimana sih gambarnya? Nah, di sini kakak juga tampilin gambarnya nih. Nah, gambarnya seperti ini adik-adik ya. Jadi L1 ini yang warna hijau ini, L2 yang biru, L3 yang warna merah nih. Ya. Kalau kita lihat L1 dan L2 bersinggungan kan ya? Bersinggungan di luar, kemudian L1 dan L3 bersinggungan di dalam. Ini titik singgungnya di sini. Kemudian L2 dan L3 berpotongan ini, yang merah dengan yang biru berpotongan di 2 titik yang berbeda, yaitu di sini dan di sini. Nah, seperti itu adik-adik ya, cara kita menyelidiki kedudukan dari lingkaran-lingkaran. Nah, sekarang kita mau lihat cara menentukan titik potong dan titik singgung dari 2 lingkaran. Jadi kalau tadi kan ada kedudukan yang saling berpotongan dan juga ada yang saling bersinggungan ya. Maka di situ kalau kita mau cari titik potong dan titik singgungnya, kita bisa menggunakan 3 step ini. Step pertama, eliminasi kedua persamaan lingkaran sehingga terbentuk persamaan garis. Step kedua, substitusi persamaan garis yang ada ke salah satu persamaan lingkaran. Step ketiga, tentukan nilai X dan nilai Y-nya. Oke, contohnya di sini kakak ambil soal yang tadi ya, yaitu yang ini. Masih soal yang sama ya. Tapi pertanyaannya, tadi kan kita sudah selidiki ya. Jadi ini sudah. Pertanyaannya ditambah, tentukan titik singgung dari lingkaran L1 dan L2. Jadi kan L1 dan L2 ini bersinggungan di luar ya. Soalnya disuruh tentukan titik singgungnya. Oke, kita lihat ya, step yang pertama, eliminasi kedua persamaan lingkaran sehingga terbentuk persamaan garis. Jadi di step 1 ya, kita ambil L1 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita ambil L2 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 8Y ditambah 11 sama dengan 0. Nah, ini kita eliminasi kedua persamaannya ya dengan kita kurang. Di sini tujuannya kita eliminasi supaya kita menghilangkan ini nih, X kuadrat. Kalau dikurang X kuadrat kan 0. Y kuadrat juga kalau dikurang ya, dengan Y kuadrat hasilnya 0. Kemudian tinggal ini nih adik-adik ya, 2X dikurang min 4X.
min ketemu min jadi plus ya, jadi 2 ditambah 4 itu 6. 6x. Kemudian untuk y-nya karena di atas nggak ada ya, berarti kita nilai untuk suku yang di atas yang untuk koefisien y itu 0 ya. Jadi 0 dikurang negatif 8y. Min ketemu min jadi plus ya, jadi ditambah 8y. Kemudian jadi karena minus 8y-nya di bawah nih, harus ketemu dengan min jadi plus ya. Kemudian sekarang konstantanya. Konstantanya negatif 3 dikurang plus 11. Jadi negatif 3 dikurang 11. Hasilnya negatif 14. Sama dengan 0. Ya, 0 kurang 0. Oke, ini kita sederhanakan ya, kita bagi 2 jadi 3x. Ditambah 4y dikurang 7 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sudah persamaan garis. Cuman kita bikin aja bentuk yang eksplisit ya. Jadi maksudnya bentuk eksplisit, kita bikin x sama dengan atau y sama dengan begitu. Nah, di sini misalkan kita bikin x sama dengan, jadi kita pindahkan yang lain ini ya. Jadi 4y dipindah jadi min 4y, min 7 dipindah ruas jadi plus 7. Jadi x sama dengan min 4y plus 7 per 3. Nah, ini maksudnya bentuk eksplisit. Nah, setelah kita selesai mengeliminasi dan mendapatkan persamaan garis, di sini kita akan ke step 2, yaitu substitusi persamaan garis yang ada ke salah satu persamaan lingkaran. Kita mau ambil salah satu ya, persamaan lingkarannya yang pendek aja ya, yang ini, yang L1. Jadi L1-nya kita ambil, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x kurang 3 sama dengan 0. X-nya ini kita substitusi nih ke dalam setiap x yang ada. Jadi di sini x kuadrat kita substitusi dengan min 4y plus 7 per 3. Di sini ya. Dikuadratkan, kemudian ditambah y kuadrat. Kemudian ditambah 2x. X-nya kita substitusi dengan min 4y lagi ya. Min 4y ditambah 7 per 3. Dikurang 3 sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Ini maksudnya di step 2. Nah, dari sini setelah disubstitusi, kita ke step 3. Yaitu kita menentukan nilai x dan nilai y-nya. Jadi ini kita selesaikan nih untuk dapetin nilai y sama nilai x-nya. Ya, ini kalau kita kuadratkan ini jadi minus 4y jadi 16 y kuadrat. Kemudian minus 4y dikali 7 dikali 2 ya. Hasilnya minus 56y. Kemudian 7 dikuadratkan, hasilnya 49. Nah, inilah kuadrat dari yang pembilangnya. Kemudian 3-nya, ya penyebutnya ini kita kuadratin juga jadi 9. Kemudian ditambah y kuadrat. Ya, lalu ini 2-nya kita masukkan saja ke dalam ya. Jadi dikali 2 nih semuanya jadi minus 8y ditambah 14 per 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ini harus teliti ya adik-adik ya. Nah, sampai di sini supaya ini nggak jadi bentuk pecahan lagi nih ya, nggak ada, supaya penyebutnya hilang, maka kita kali dengan KPK penyebut. 9 sama 3, KPK-nya kan 9 ya. Jadi semua ini kita kali dengan 9. Kalau pecahan ini dikali 9, hasilnya kan tinggal dicoret ya. Jadi tinggal pembilangnya aja nih. 16 y kuadrat dikurang 56y ditambah 49. Kemudian y kuadrat dikali 9 jadi ditambah 9y kuadrat. Nah, untuk yang ini kalau dikali 9, kan 3 dicoret dengan 9 ya. 9-nya kan dibagi 3, jadi 3 ya. 3 dikali dengan minus 8y tambah 14. Jadi minus 24y. Kemudian 14-nya dikali 3 juga. Menjadi 42. Ini ya hasilnya ya adik-adik. Hasil dari perkalian dengan 9. Kemudian 3 dikali 9, 27. Nah, sekarang kita akan sederhanakan. Jadi di sini ada yang sejenis ya, 16 dengan 9 bisa ditambah jadi 25. Kemudian minus 56 dikurang 24, ini juga sejenis ya. Jadi minusnya semakin besar jadi minus 80y. Kemudian 49 ditambah 42 dikurang 27. 49 tambah 42, 91 ya.
91 dikurang 27 menjadi 64 sama dengan 0. Nah, sampai di sini ini adalah persamaan kuadrat kan ya adik-adik. Jadi kita faktorin nih. Kita faktorkan, ini jadi 5Y kurang 8 dikali 5Y kurang 8. Ya, karena sama nih ya. Jadi kita bisa langsung ambil ini 5Y kurang 8 sama dengan 0. Jadi 5Y sama dengan positif 8, jadi Y sama dengan 8/5. Kita nggak perlu lagi cari yang ini ya. Nah, kenapa cuma dapat 1 nih adik-adik? Karena kan mereka cuma bersinggungan, jadi cuma 1 titik. Maka cuma dapat 1 nilai Y. Kalau dia titik potong, nanti akan dapat 2 nilai Y. Ini pasti beda gitu. Nah, setelah dari sini, ini kan nilai Y-nya ya. Sekarang kita cari nilai X-nya. Caranya gampang adik-adik, tinggal di substitusi ke dalam sini nih. Nih adik-adik ya. Jadi X sama dengan negatif 4, Y-nya kita ganti dengan 8/5. Ditambah 7/3 ini ya. Ini kita ambilkan ya. Nah, ini kita kerjakan jadi minus 32/5. Ini 7-nya juga kita bikin jadi per 5 ya. Jadi 35/5/3. Nah, karena sudah sama nih penyebutnya, jadi minus 32 kita tambahkan dengan 35. Hasilnya adalah positif 3 kan ya. Jadi 3/5/3. Nah, ini 5 sama 3-nya bisa dikali nih. Jadi 3/15. Bisa kita coret nih ya, 3 dengan 3 ini. Jadi tinggal 1/5 jawabannya. Jadi tinggal 1/5 nih X-nya. Ya, jadi kita simpulkan titik singgungnya adalah di titik X, Y. Jadi 1/5, selalu X duluan ya, koma Y-nya 8/5. Ini jawabannya adik-adik. Kita lihat gambarnya ya, jadi mereka akan bersinggungan di 1/5, 8/5. Nah, ini dia adik-adik titik singgungnya. Di titik 1/5, 8/5. Oke adik-adik, sampai di sini ya penjelasan tentang konsep dari kedudukan dua lingkaran. Bagi kalian yang membutuhkan lebih banyak contoh soal, nanti bisa simak video pembahasan dan latihan soal tentang kedudukan dua lingkaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.